Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita ditaburi oleh kebenaran firman. Kita dibimbing oleh firman. Secara khusus saat kita mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang akan memandu jalannya hidup kita, sehingga kita menyukakan hatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengar Engkau berkata-kata. Kami rindu untuk mengalami sesuatu yang baru. Kami rindu dibimbing oleh firman-Mu. Kami rindu diarahkan. Kami rindu mengalami sesuatu yang baru. Dan secara khusus saat kami menghadapi pilihan demi pilihan yang kami harus putuskan, Tuhan yang menuntun kehendak kami kepada kehendak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, beri kami pencerahan firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kami akan mengangkat satu tema yang luar biasa yang kami gumuli beberapa hari ini, yaitu hidup itu sebuah pilihan. Barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan terbesar kita di dalam hidup ini adalah kekuatan memilih. Kita diberi Tuhan kehendak bebas, di mana kehendak itulah yang kita pakai untuk memilih dan memutuskan. Nah, saya mengajak saudara sekalian melihat kisah seorang yang bernama Lot. Bagaimana dia membuat pilihan di dalam hidupnya, dan apa yang terjadi ketika dia memilih, dan apakah dampak jangka panjang dari pilihan yang dia buat. Di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 10 hingga 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasihi, pilihan-pilihan hidup kita, pilihan-pilihan yang kita buat akan menentukan apakah hidup kita ini lebih baik atau sebaliknya malah semakin buruk. Saudara, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita kehendaki, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita pilih. Sekali lagi, betapa pentingnya saudara dan saya dengan arif lalu membuat sebuah keputusan-keputusan yang penting, di mana pilihan-pilihan yang kita jatuhkan adalah pilihan yang menyukakan hati. Hidup yang kita jalani merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari pilihan-pilihan yang kita buat.
kemarin atau hari-hari berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Bagaimana Lot memilih, dan darinya kita bisa belajar sebenarnya apa yang terjadi di dalam hidup saya dan hidup kita semua saat kita memilihnya. Saudara, yang pertama, bahwa pilihan hidup kita itu ditentukan oleh kehendak bebas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi hidup yang kita jalani itu diwarnai dengan berbagai pilihan demi pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Dan melalui kehendak bebas inilah kita menentukan pilihan tersebut. Saudara, kalau kita belajar di dalam teks ini, Alkitab menjelaskan bahwa Lot merupakan kerabat dekat dari Abraham. Sejak dia keluar dari Ur Kasdim bersama dengan Abraham, lalu dia tinggal bersama-sama dengan Abraham. Saudara, sebagai seorang yang hidup menjadi peternak, Abraham diberkati Tuhan, demikian juga Lot diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sukses diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin bertambah-tambahnya ternak dan hamba-hamba yang dimiliki oleh Abraham dan Lot seringkali memicu pertengkaran akibat perebutan lahan dan juga mata air. Apabila dibiarkan, perselisihan itu akan meruntuhkan hubungan kekerabatan. Lalu saudara sekalian, Abraham mengambil satu opsi dan berbicara kepada Lot. Lot, nampaknya kita sebagai seorang kerabat dekat, tidak baik kalau hal ini terjadi terus-menerus antara gembalamu dan gembalaku. Alangkah baiknya demi keutuhan kekerabatan kita berpisah saja. Saudara-saudara sekalian, dengan bijaknya Abraham memberikan opsi kepada Lot untuk membuat sebuah pilihan. Lalu di dalam ayat yang baru kita baca tadi mengatakan, maka mereka berpisah, saudara sekalian. Perhatikan ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Apa yang salah dari pilihan Lot ini, saudara? Pada waktu dia melayangkan pandangannya ke lembah Yordan, dan dikatakan di sana lembah yang banyak airnya, daerah yang subur dengan padang rumputnya. Saya percaya sebagai seorang peternak yang dulu, lembah Yordan menjanjikan, saudara sekalian, tempat yang subur itu memberikan kenyamanan bagi ternak-ternaknya. Tempat yang subur itu, saudara sekalian, menjadikan masa depan Lot terjamin.
Saya percaya sebagai seorang yang memiliki cara pandang kekinian, Lot telah memutuskan satu keputusan yang tepat. Ini adalah tempat yang menjanjikan. Ini adalah tempat yang memungkinkan bagi ternak-ternaknya. Saudara, sekali lagi ini merupakan tempat yang basah. Perhitungan Lot tepat, hanya didasarkan atas untung rugi, kenyamanan, kenikmatan semata-mata. Lot membuat rencana sendiri dengan kehendak bebas. Lalu pertanyaannya, apa yang salah dari keputusan ini? Pada waktu dia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, lalu dia memilih dia tinggal di tempat itu. Alkitab mencatat dia tinggal di Sodom Gomora sebelum tempat itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menemukan di bagian itu Lot tidak pernah bertanya sedikit pun kepada Tuhan. Lot tidak pernah meminta petunjuk Tuhan. Lot hanya berpikir demi keuntungan masa kini, demi keuntungan kehidupannya, demi kenyamanan hidupnya. Lot membuat keputusan tanpa mendengar petunjuk Tuhan. Dengarkanlah baik-baik kekasih Tuhan. Saat kita hidup dengan satu keputusan demi keputusan, dan itu tidak melibatkan Tuhan, kita menggunakan akal kita, kita menggunakan kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita yang tidak diselaraskan dengan petunjuk Tuhan. Apa yang Amsal katakan? Amsal mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Lot mengambil keputusan, dan keputusan itu melukai hidupnya. Satu kelak dia akan meruntuhkan nilai-nilai hidupnya. Satu kelak dia akan menentukan sejarah hidupnya. Saudara, mari kita belajar mendengar petunjuk Tuhan saat kita memilih. Hari-hari ini kita banyak disuguhi dengan pilihan demi pilihan. Kita harus membuat keputusan-keputusan yang penting bagi hidup kita. Saudara, kita hidup di tengah-tengah semangat zaman yang menuntun dan menghendaki adanya kebebasan di dalam hidup ini. Orang tidak mau diatur, orang tidak mau dikontrol. Orang ingin dengan kehendak bebasnya dia memilih, dan pilihan-pilihannya seolah-olah benar dan tepat. Kalau engkau di dalam pilihan yang tidak benar saat itu, dan engkau jauh dari Tuhan, dan seolah-olah engkau sedang dininakbobokan dengan pilihan-pilihanmu, saya mengatakan satu kebenaran di dalam kitab Kejadian. Dengarkanlah baik-baik. Tuhan berbicara khusus pada engkau. Saat engkau sedang berada di tempat itu, izinkanlah Roh Kudus berkata-kata kepadamu. Dan apabila keputusan-keputusanmu, pilihan-pilihan hidupmu telah membuat engkau jauh dari Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Tuhan dengan lembut ingin menuntun engkau kembali. Barangkali engkau saat ini sedang menjerit di dalam batinmu oleh karena keputusanmu keliru. Barangkali engkau sedang membuat keputusan demi keputusan yang membuat hati Tuhan terluka dan membuat engkau jauh dari Tuhan, dan seolah-olah engkau hidup nyaman. Dengarkanlah baik-baik.
Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Keputusan kita itu akan menentukan hidup kita. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, pilihan hidup kita itu ditentukan oleh kehendak bebas kita. Ada sebuah nasihat yang mengatakan demikian. Hiduplah dengan lebih banyak lagi. Banyaklah berdoa agar pilihanmu berhikmat. Nampaknya kita perlu banyak berdoa agar pilihan hidup kita penuh hikmat, saudara. Yang selanjutnya, banyaklah merenung. Perlu kita merenung agar pilihan hidup kita itu bermanfaat. Yang selanjutnya, banyaklah membaca. Kita perlu membaca firman. Kita perlu membaca buku-buku yang penting, yang baik, yang menuntun kita, agar pilihan-pilihan kita semakin semangat. Banyaklah bertanya agar pilihan-pilihan kita tepat. Tidak salah kalau engkau bertanya kepada seniormu. Tidak salah kalau engkau bertanya kepada pembimbingmu. Tidak salah engkau kalau bertanya kepada gembalamu. Tidak salah engkau kalau bertanya kepada pemimpinmu. Barangkali petunjuk-petunjuk seorang senior, seorang gembala, seorang pemimpin, seorang mentor itu bisa menuntun, mengarahkan hidupmu. Saya percaya bahwa orang-orang di sekitarmu itu adalah orang-orang yang baik, yang akan menuntun dan memungkinkan keselamatan bagi masa depan. Apa yang kita pelajari yang kedua dari kehidupan Lot? Yang kedua adalah pilihan kita itu menentukan perilaku kita. Sekali lagi, bahwa pilihan kita itu menentukan perilaku kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, suatu kali di sebuah panti asuhan, seorang pengurus panti asuhan itu menemukan anak kecil. Nampaknya anak itu diterlantarkan oleh orang tuanya. Lalu anak tersebut diketemukan di sebuah jalan. Kasihan anak itu dalam keadaan kurus, kering, kelaparan. Nampaknya anak itu sudah berhari-hari tidak ada makanan. Lalu seorang pengurus panti asuhan itu mengajaknya pulang. Lalu membimbingnya, memberi makan, dan selanjutnya anak tersebut tumbuh dewasa. Beberapa tahun kemudian terjadi kegemparan berita di kota. Ada seorang penjahat kelas kakap yang sedang merampok. Dan bukan hanya merampok, tapi menghabisi korbannya. Penjahat itu sangat sadis, tidak segan-segan untuk membantai korban-korbannya. Lalu betapa mengejutkan bagi seorang pengurus panti asuhan tersebut. Ternyata saudara sekalian, penjahat kelas kakap itu adalah salah satu anak panti asuhan yang pernah dibimbingnya beberapa tahun yang silam. Dengan penuh menyesal, seorang pengurus itu mengatakan demikian. Saya telah memberi waktu-waktu saya untuk memberi makan. Saya telah menghabiskan waktu-waktu saya untuk mengajari berjalan. Tapi saya lupa, saya tidak menuntun dia kemana
sekalian, pergaulan dari anak ini menjerumuskan hidupnya kepada hidup yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada teks tadi, Lot tinggal di Sodom dan Gomora, tempat yang nyaman, tempat yang subur, tempat yang enak. Lot mengabaikan nasihat Allah. Lot mengabaikan peringatan-peringatan Allah yang telah diberikan dengan murah hati melalui pertolongan Abraham. Lot pernah dirampas habis-habisan. Lot mengalami penderitaan di sana, tetapi dia tetap mengeraskan hati dan tetap tinggal di tempat itu. Masyarakat Sodom dan Gomora hidup di dalam kebejatan moral, dan Lot tinggal di sana bersama dengan anggota keluarganya. Kalau kita mendengar kata Sodom dan Gomora, mungkin kalau Bapak Ibu mendengar kata Sodom, itu berasal dari kata Sodom. Sodomi, saudara sekalian, merupakan salah satu bentuk dari disorder seksual. Terjadinya penyimpangan seksual atau perilaku seksual di mana seorang laki-laki melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki. Lot tinggal di daerah itu. Saudara, sepertinya biasa-biasa saja, bukan? Tapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam pasal 14 ayat 12 hingga 19, mari kita membaca kembali di dalam pasal ini. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Perhatikan saudara sekalian, bagaimana kehidupan Lot. Hidup menderita di sana, tetapi dia tetap bersikukuh. Nah, saudara sekalian, Allah ingin membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Lalu pada waktu malaikat Tuhan itu hendak mampir di rumah Lot, penduduk Sodom dan Gomora ingin memperkosa tamu itu. Apa yang dilakukan oleh Lot? Sebagai seorang kepala keluarga dan secara khusus sebagai seorang ayah, Lot mengatakan kepada penduduk di sana, tolong jangan lakukan itu kepada tamu-tamuku. Aku memiliki 2 anak gadis yang belum dijamah oleh siapapun. Terserah kau lakukan apa terhadap anak gadisku. Saudara, seorang ayah itu diberi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sacred canopy. Sacred canopy merupakan sebuah payung perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada seorang ayah untuk melindungi dan menjagai terhadap anggota keluarganya, terhadap anak-anaknya. Lot seharusnya melakukan itu kepada kedua anak gadisnya. Lot runtuh perilakunya, rusak secara moralnya, dan membiarkan hidupnya sama dengan hidup orang-orang di sana. Di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8, Petrus mengutip kehidupan Lot yang mengatakan orang benar yang hidupnya terus-menerus menderita sehingga jiwanya benar-benar
tersiksa. Hidup saudara ditentukan oleh pilihan-pilihan saudara yang saudara buat. Saudara, sekali lagi, jangan membuat keputusan-keputusan yang keliru di dalam hidup. Keputusan-keputusanmu akan mempengaruhi dan menentukan perilaku hidupmu, menentukan karaktermu, menentukan moral. C.S. Lewis pernah berkata demikian, setiap kali Anda membuat pilihan, Anda mengubah bagian utama di dalam diri Anda. Pilihan Anda membuat secara keseluruhan dengan semua pilihan Anda. Pilihan Anda akan menjadikan Anda makhluk surga atau makhluk neraka. Itu adalah pilihan yang kita. Ada istilah yang mengatakan menyesal sehari terjadi apabila kita memasak nasi menjadi bubur. Menyesal sebulan apabila kita salah potong rambut. Menyesal setahun apabila kita gagal untuk tidak naik kelas. Menyesal seumur hidup apabila kita salah memilih pasangan hidup. Dan menyesal di dalam kekekalan apabila kita tidak memiliki juru selamat di dalam hidup. Yang terakhir, apa yang saudara dan saya pelajari dari hidup Lot? Yang terakhir adalah pilihan kita menentukan sejarah generasi kita. Bapak Ibu, hidup bukan ditentukan oleh berapa lamanya kita hidup, melainkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah antara B dan D ada huruf C? Itu sangat tepat sekali. Antara birth, kelahiran, dan death, kematian, ada choose. Kita memilih, bukan? Lot membuat pilihan tinggal di Sodom Gomora. Dan pada waktu saudara sekalian di dalam kitab Kejadian, nanti saudara bisa lihat sendiri di dalam ayat 30 hingga 38. Setelah Sodom Gomora dijungkir balikkan oleh Tuhan, dihujani belerang oleh Tuhan, tinggal Lot dan dengan kedua anaknya. Untuk menghasilkan keturunan, kakak beradik ini berembuk. Apa yang harus dilakukan? Kita tinggal bertiga dengan ayah. Lalu singkat cerita saudara sekalian, mereka mengandung dari benih ayahnya. Dari kedua anak tersebut lahirlah seorang yang diberi nama Moab dan Amon. Dan kita tahu Moab dan Amon itu menjadi dua bangsa yang satu kali kelak akan menjadi duri dalam daging bagi Israel. Sebuah bangsa yang menjadi pengganggu, menjadi perusak, saudara. Orang benar yang membuat pilihan tidak benar hanya menghasilkan generasi-generasi yang tidak benar kelak di kemudian hari. Bapak Ibu, hidup bukan sekali lagi ditentukan oleh berapa lamanya kita hidup, melainkan bagaimana kita menjalani hidup. Bagaimana kita hidup, kita berkata-kata, kita berpikir, kita bertindak, akan mempengaruhi generasi berikutnya lama setelah kita tiada. Saya berdoa buat saudara-saudara sekalian, mari kita dekat dengan Tuhan dan kita minta petunjuk waktu kita membuat pilihan-pilihan yang penting di dalam hidup saudara. Bagi para pemuda-pemudi, saya berdoa buat saudara dan menasihati saudara, buatlah pilihan-pilihan saudara dengan Tuhan. Dengarkanlah nasihat orang yang
membimbing saudara. Ada orang-orang yang saya sapa ya, hari ini. Engkau sedang membuat pilihan yang keliru dan engkau menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Saya mengasihi saudara. Tuhan ingin engkau mendengar suara. Kasih Tuhan. Sebagai penutup saya menyampaikan ini. Hidup yang kita jalani itu hasil dari pilihan kita. Itulah sebabnya marilah kita dengan bijaksana menggunakan kehendak bebas kita, serta memikirkan dampak jangka panjang dari pilihan-pilihan yang kita buat. Lord adalah seorang yang membuat pilihan bebas dari kehendak bebasnya, dan dia menderita sepanjang hidupnya dan di sisa hidupnya atas pilihan yang dia buat. Tuhan memberkati. Selamat sudah memilih bersama Dia.